Ya, balik lagi bersama saya Fatur Risan dari 2K09. Kali ini saya akan membahas tentang Docker, Discord, ITSM, dan SIM di Nigeria. Yang pertama, saya akan membahas Docker dulu. Apa sih itu Docker? Docker itu semacam aplikasi open source untuk membatch file-file yang dibutuhkan sebuah software jadi berjalan. Nah, dalam Docker ini ada sebuah container atau wadah untuk menampung file-file tersebut. Docker merupakan solusi dari permasalahan yang kerap dialami developer. Misalkan kalau kita menggunakan Microsoft Visual Studio itu kan ribet banget gitu ya, kayak atau kalau kita menggunakan NetBeans itu kayak bercabang gitu, project. Nah, di Docker ini kayak menyatukan banyak project itu jadi satu dalam, walaupun project itu memiliki bahasa pemrograman yang berbeda-beda. Nah, Docker ini banyak fiturnya juga ya. Yang pertama itu adalah Docker Engine, yaitu untuk membangun Docker Image dan membangun kontainer Docker. Kedua ada Docker Hub, registry yang digunakan untuk berbagai macam Docker Image. Lalu ada Docker Compose, digunakan untuk mendefinisikan aplikasi menggunakan banyak kontainer Docker. Docker untuk Mac, memungkinkan menjalankan kontainer Docker di dalam operasi Mac. Docker pada Linux menjalankan pada Linux dan Windows menjalankan pada Windows. Kelebihan Docker itu adalah konfigurasi sederhana. Jadi kan yang saya bilang tadi itu proses instalannya itu mudah, lalu bisa menampung banyak bahasa ya, terutama bahasa C ya, yang banyak cabang-cabangnya. Lalu platform multi cloud, seperti contohnya itu kayak GitHub. Di GitHub itu kan kita bisa mengkonekkan project kita ini kayak semacam virtual, atau misalkan Microsoft OneDrive atau Google Drive. Jadi kalau kita mau ngoding atau bukan project di mana aja, kita tetap bisa mengambil source code dari si cloudnya itulah. Nah, lalu ada melakukan pengujian distribusi aplikasi secara terus-menerus. Maksudnya di sini tuh dia akan merangin secara terus-terusan sampai dia menemukan sebuah bug dan bug itu bisa kita perbaiki. Lalu ada isolasi. Nah, isolasi ini maksudnya kontainer Docker ini terpisah dari si Docker itu loh. Jadi nggak akan bisa dicampurin sama yang lain. Keamanan terutama menurut saya lebih aman karena di dalam kontainer seperti kayak bungkus di dalam bungkus. Di dalam bungkus ada bungkus lagi gitu. Nah, terus yang kedua saya ingin membahas sebuah konten favorit saya, yaitu adalah Discord. Nah, kenapa saya bilang favorit? Karena salah satu aplikasi ini juga saya gunakan sampai saat ini dan saya gunakan setiap hari. Apa sih itu Discord? Discord itu merupakan sebuah platform sosial media sekaligus manajemen layanan informasi yang berfungsi untuk mengolah teks, audio, voice. Nah, fitur di Discord ini kayak kita ingin membuat server atau ingin join server dengan orang lain dengan membuat linknya sendiri. Bisa dipakai linknya itu kayak semacam temporary atau permanent link. Nah, Discord ini juga bisa digunakan untuk media pembelajaran, terutama untuk Neo Hysteria ya. Sepertinya Discord Neo Hysteria itu kan dia membahas sebuah sejarah. Dalam channel-channelnya itu kan terbagi lagi menjadi sejarah Afrika, Asia, Amerika kuno, modern, dan medieval age. Nah, dalam situ juga kita dapat membagi informasi menggunakan teks, audio, visual, dan juga melakukan streaming dari si Discord-nya ini loh. Nah, salah satu yang menarik untuk Discord adalah pertama mereka free, kedua multi platform, ketiga tuh kita bisa menggunakan Discord Nitro. Nah, Nitro itu kayak kita membeli versi pro-nya lah. Jadi misalnya kita punya emoji bisa digunakan di server-server lain, atau batas pengiriman limit filenya size berapa,
kualitas video, audionya juga meningkat dan sebagainya. Lalu di Discord ini adalah banyak sekali fitur-fiturnya ya, selain untuk mendengarkan musik, lalu untuk melakukan mini games seperti Bongoket ya, dan lain-lain. Nah, si Discord ini merupakan platform utama untuk para gamer melakukan voice talk-nya ya di dalam game. Kayak misalkan contohnya itu kayak misalkan kita menggunakan voice in game-nya itu rada patah-patah atau delay-nya sangat tinggi gitu. Kita bisa menggunakan Discord ini sebagai alternatif dari voice chat itu. Jadi misalkan kita ingin memberikan informasi atau membuat clue terhadap teman Steam kita itu, jadi nggak ada delay gitu. Discord ini merupakan terobosan masa kini menurut saya, karena UI-nya yang sangat atraktif, interaktif, multi platform, lalu banyak juga fitur-fitur yang lainnya. Pokoknya Discord ini semacam Reddit versi mobile-nya lah, dengan UI yang sangat atraktif. Lalu yang ingin saya bahas juga ini adalah ITSM terhadap IT Infrastructure Library. Manajemen yang paling efektif itu merupakan aset strategis dari penyediaan, menyediakan mereka dengan kemampuan untuk melaksanakan bisnis mereka untuk menyediakan layanan dan memberikan kepada pelanggan. 5 konsep IT Infrastructure Library antara lain adalah pelayanan pelanggan, lalu ada siklus hidup layanan, lalu ada konsep proses, lalu ada kualitas pelayanan, lalu ada komunikasi. Nah, lalu materi keempat yang saya ingin bahas itu adalah jurnal tentang permasalahan permasalahan SIM di Nigeria. Yang kita tahu adalah Afrika, salah satunya itu adalah khususnya Afrika Selatan dan Barat itu banyak negara-negara tertinggal ya, tertindas juga karena dieksploitasi oleh benua-benua Eropa dan Amerika. Salah satunya adalah Nigeria. Kenapa saya bahas Nigeria? Karena menurut saya itu kayak taraf hidup di sana dan sumber daya manusianya dalam mengolah itu sangat berkurang. Karena banyak trouble. Salah satunya adalah pembiayaan menghambat trouble selama beberapa tahun terakhir karena angka melek huruf, angka buta huruf, dan sarana prasarana di sana itu nggak seperti di Indonesia gitu, yang tersedia 4G, bahkan rencananya akan go 5G ya Indonesia gitu. Yang pertumbuhannya itu paling utama disebabkan adalah kebijakan pemerintah yang buruk mengenai IT. Jadi kayak contohnya itu kayak suatu negara di mana ya? Kalau nggak salah itu di Cina deh. Dia itu sangat menolak produk-produk Google ataupun Amerika lainnya, kayak walaupun dia bisa memproduksi sendiri aplikasi tersebut gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.